Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizar Arka Wiranggana Sasongko, absen 27. Hari ini saya ingin menceritakan biografi yang saya buat. Sang penjamin kemerdekaan. Begitulah sejarah mengabadikan Ahmad Subarjo, sosok yang dengan kata dan tekadnya menuntun Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. Beliau adalah salah satu tokoh krusial dalam sejarah bangsa Indonesia. Latar belakang keluarga dan pendidikan Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret tahun 1896 dengan nama lengkap Raden Ahmad Subarjo Djojo Dasurjo. Keluarga: ayahnya, Tuku Muhammad Yusuf, adalah keturunan Aceh yang bekerja sebagai pegawai pemerintahan Hindia Belanda. Ibunya, Wardina, berasal dari kalangan priayi Jawa. Lalu, latar belakang pendidikan dari Ahmad Subarjo: ia mengenyam pendidikan tinggi di Hogere Burger School, Jakarta, dan melanjutkan studi hukum di Universitas Leiden, Belanda. Ahmad Subarjo berperan penting sebagai penghubung antara golongan muda dan golongan tua. Ia menjemput Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok dan memberikan jaminan kepada para pemuda bahwa proklamasi akan dilakukan secepatnya. Ia juga terlibat langsung dalam penyusunan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Lalu, selain ia terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok dan proklamasi, ternyata ia juga menjabat jadi Menteri Luar Negeri pertama loh. Setelah kemerdekaan, ia diangkat sebagai Menteri Luar Negeri pertama Republik Indonesia pada 19 Agustus 1945. Dan ia menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia di dunia internasional di masa-masa awal yang penuh tantangan. Mungkin tadi saat peristiwa Rengas Dengklok aku menjelaskannya kurang lengkap. Aku perjelas ya. Jadi pada 16 Agustus 1945, suasana Jakarta mencekam. Golongan muda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Di tengah kebuntutan antara golongan muda yang meledak-ledak dan golongan tua yang berhati-hati, Ahmad Subarjo muncul sebagai juru damai. Datang ke Rengas Dengklok, ia meyakinkan para pemuda untuk membawa kembali Soekarno dan Hatta ke Jakarta. Kalimatnya yang paling melegenda adalah, "Jika proklamasi tidak diumumkan besok sebelum jam 12 siang, maka biarlah nyawa saya yang menjadi taruhannya." Ini alasan mengapa sejarah menjulukinya sebagai sang penjamin kemerdekaan. Tanpa jaminan nyawa dari Subarjo, naskah proklamasi mungkin tidak akan pernah disusun di Jakarta malam itu. Lalu, aku akan perjelas lagi nih penyusunan teks dan menlu pertama. Di rumah Laksamana Maeda, Subarjo menyumbangkan kalimat pertama naskah proklamasi yang berbunyi, "Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kalimat yang lugas, tegas, dan sah secara hukum internasional. 2 hari setelah merdeka, Soekarno menunjuknya sebagai Menteri Luar Negeri pertama Republik Indonesia. Tugasnya sangat berat, meyakinkan dunia bahwa Indonesia bukan sekadar hadiah dari Jepang, melainkan bangsa berdaulat yang berdiri di atas kakinya sendiri. Pada saat akhir hayatnya, pada 15 Desember 1978, Ahmad Subarjo tidak pernah benar-benar pensiun dari perjuangannya. Ia mendirikan institusi pendidikan untuk para diplomat muda, memastikan bahwa api diplomasi Indonesia tidak akan pernah padam. Atas jasa-jasanya, ia dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 2009. Ia meninggalkan warisan bahwa kemerdekaan membutuhkan keberanian untuk mengambil risiko, namun juga kecerdasan untuk bernegosiasi. Lalu kesimpulannya apa sih? Kesimpulan yang bisa kita dapat adalah Ahmad Subarjo mengajarkan kita bahwa pahlawan tidak selalu mereka yang mengangkat senjata di garis depan. Terkadang pahlawan adalah mereka yang mampu meredam amarah, menjalin komunikasi, dan menjadikan nyawa sendiri sebagai jaminan bagi masa depan bangsanya. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.